TWS earphone yang paling baru ya dari salah satu brand yang gua suka kalau untuk aksesorisnya iPhone, yaitu Ugreen. Jadi ini adalah Ugreen Hi-Tune. Jadi ini adalah TWS earphone yang paling baru ya dari mereka, dan harganya tuh sekitar di bawah 500.000 ya untuk saat ini. Dan dia udah support Qualcomm aptX ya. Buat kalian yang belum tahu aptX itu apa, jadi dia semacam codec ya yang bakal mengkompres ya file audio dari smartphone misalnya untuk dikirim ke TWS ini, kemudian di sini bakal didekompres lagi. Jadi basically ini bakal bikin kualitas audio meningkat ya, dalam artian kalian bisa dengerin suara yang lebih baik dari musik-musik yang kalian denger guys. Dan nggak semua TWS earphone support Qualcomm aptX, begitu juga nggak semua smartphone ya. Untuk Android banyak yang udah support, tapi iPhone enggak ya, iPad juga enggak. Jadi kalau kalian pakai TWS earphone yang aptX kayak gini, pastikan smartphone kalian juga support yang aptX guys. Jadi kalau kalian pakai iPhone, mungkin fitur ini nggak bakal berguna, tetapi ya tetap aja kalian bisa nikmatin dengan kodek yang lain karena dia juga support yang lain, kodek yang lain juga. Jadi daripada berlama-lama ya, langsung aja kita unboxing kayak gimana untuk Ugreen Hi-Tune ini. Yang pertama kita lihat dulu boxnya ya. Jadi udah jelas di sini ditulis support Qualcomm aptX. Kemudian di samping sini guys, dia ada beberapa fitur yang diunggulkan ya. Yang pertama, dia udah support atau connect dengan Bluetooth 5.0, jadi ini yang low energy ya. Kemudian baterainya bisa bertahan sampai 9 jam dalam sekali charge. Kemudian pakai Smart Touch ya untuk kontrolnya. Lalu di sini ada mode mono dan mode stereo, dan lagi-lagi ditulis dengan Qualcomm chipset yang bikin TWS ini support aptX guys. Dan di belakang di sini ada beberapa detail kayak baterainya ya. Ternyata untuk earbuds-nya sendiri kapasitas baterainya 60 mAh dan di case-nya 300 mAh. Jadi itu aja, daripada penasaran langsung aja kita buka guys untuk TWS ini. Oke, jadi ya ini yang kalian dapetin kalau beli Ugreen Hi-Tune. Yang pertama ada box kecil dengan tulisan More Than Music ya. Dan di sini tuh ada ya panduan-panduan dari TWS ini. Kemudian ada juga langsung disuguhin dengan TWS earphone-nya. Jadi ternyata dia kecil ya, kirain gede kalau dari gambarnya, ternyata sekecil ini ya. Kemudian ada apa lagi nih? Oh, ini ternyata bisa dibuka guys. Dan ada apa? Oh, ini dia. Jadi kita dapat juga untuk kabel chargernya ya. Dan kabel chargernya ini karena dia portnya udah pakai USB Type-C, maka kabel chargernya juga USB Type-C guys. Dan dia nggak panjang sih, pendek-pendek aja. Kemudian untuk yang lainnya kita juga dapat extra ear tips. Karena dia tipikal in-ear, maka biasanya emang TWS kalau yang in-ear itu bakal ditambahin ear tips dengan ukuran yang lain. Jadi ini ada yang XL, ada yang S ya, dan yang di sini M. Tentunya kalian bisa sesuaikan aja sama ukuran lubang telinga kalian guys. Dan gue mau langsung tunjukin aja untuk TWS earphone-nya ya. Ini untuk charging case-nya, dia simple banget. Jadi ukurannya, desainnya dia kayak kapsul gini ya guys. Kemudian di depan ini ada LED-nya untuk nunjukin kapasitas baterai. Ya, dia langsung nyala ya untuk nunjukin sisa baterainya. Kemudian di belakang dia pakai port Type-C. Nah, selain dia bisa nampilin sisa kapasitas baterai ya dari charging case-nya, dia juga nunjukin nih guys kalau lagi ngecharge, maka TWS earphone kiri atau kanan dia ke-charge ya. Jadi dia kedip-kedip gini, tandanya kalau dua-duanya nyala maka dua-duanya lagi ngecharge. Dan sama begitu lagi di charge, kalau di dalamnya ini juga sama-sama nyala kedip-kedip ya, warna putih kayak gini. Dan sisanya nggak ada apa-apa ya. Untuk finishingnya sendiri, untuk charging case-nya dia bahannya plastik, tapi dia plastik yang keras dengan finishing matte ya. Jadi dia nggak glossy, dan kalau kita lihat ada branding Ugreen-nya di sini. Dan kalau kita buka guys, nah langsung ketemu sama TWS-nya. Jadi TWS-nya ini ternyata desainnya kayak gini guys. Ya, dia ada magnetnya ya untuk nempel di sini. Jadi kalau kalian lihat dia nggak gampang jatuh. Dan ya untuk TWS-nya sendiri seperti ini ya. Jadi tipikal yang in-ear kayak gini. Dan ini masih ada segelnya by the way. Lepas, mantap. Dua-duanya masih bersegel guys ya. Dan untuk TWS earphone-nya
Dia punya finishing yang hampir sama dengan charging case-nya. Jadi dia finishingnya matte, bahannya juga plastik ya. Dan di sini tuh ada logo Ugreen-nya di depan. Dan masing-masing TWS ini udah ada tandanya guys, left sama right ya. Jadi lebih gampang kalian dalam membedakan keduanya. Dan untuk desainnya sendiri termasuk cukup besar ya untuk sebuah TWS earphone. Jadi ini rada lumayan lah untuk besar kapsulnya nih guys. Dan kalau kita lihat di sini juga ada lampunya ya, LED-nya warna biru kalau nyala. Nah, kita bakal langsung coba aja kayak gimana untuk TWS earphone ini, nyaman apa enggak dipakainya, dan juga suaranya kayak apa. Langsung kita konekin, dan karena dia support aptX, gua mau konekin ke smartphone Android ini untuk merasakan sensasinya dan juga kualitas audio yang paling maksimal yang bisa dikasih oleh TWS earphone ini. Dan ya, kita mau konekin dulu guys. Nah, di sini ada kedetek ya, Ugreen Hi-Tune. Jadi kalian bisa tinggal konekin aja. Dan gua mau cek nih, oke, pairing ya. Dan udah connect ya. Kita mau lihat apakah connect langsung dua-duanya ya, karena gue penasaran juga. Kadang ada beberapa TWS earphone yang ngonekin kiri dan kanannya itu susah guys ya. Jadi kita coba. Oke, jadi kalau di HP Android sendiri kalian bisa cek di developer option ya, dan di sini kalian bisa cek untuk di Bluetooth audio codec. Bakal ketahuan dia streaming pakai codec apa. Jadi di sini tuh ada SBC itu yang lumayan loosey ya. Jadi kualitas audionya bakal sedikit kurang. Terus ada AAC, ada aptX ini yang lagi kita pakai. Jadi kualitas audionya harusnya lebih bagus, dan kita mau coba buat dengerin musik guys kayak apa hasilnya. Oke guys, jadi setelah yang gua coba ya, untuk TWS earphone-nya ini dia desainnya menurut gua enak dipakainya, jadi dia nyaman dan ergonomis juga ya menurut gua. Meskipun dia ukurannya kayak rada besar, tetapi dipakai nggak terlalu berat. Kemudian untuk suaranya sendiri ya, untuk bassnya dia kerasa tebal, bassnya nendang, dan overall untuk suaranya sendiri bulat ya. Jadi dia lebih ke soft gitu kesannya. Kemudian untuk mid-nya juga oke, dan vokalnya bening guys. Lalu untuk treble-nya sih nggak terlalu tinggi ya, pas-pasan aja. Kemudian untuk separasi antar instrumen itu kerasa banget detailnya, dan ya overall enak untuk suaranya guys. Kemudian yang kurang menurut gua adalah sound stagingnya yang nggak terlalu luas ya untuk di TWS earphone ini. Nah, waktu gua pakai untuk nonton streaming dia nggak terlalu delay, jadi masih acceptable ya kalau untuk streaming video baik itu di YouTube atau di Netflix. Tetapi waktu gua pakai buat gaming, yaitu gaming PUBG ya terutama, itu delaynya masih cukup kerasa, dan earphone ini nggak punya game mode ya. Jadi ya kalau kita pakai buat main game, suaranya sih mantap banget buat game dan imersif banget, dalam artian kiri kanannya nyata ya. Kalau dipakai buat gaming juga seru, cuman delaynya itu masih kerasa guys. Dan seandainya ada game mode-nya, ini bakal jauh lebih keren lagi ya menurut gua. Dan kalau untuk navigasinya dia udah pakai touch ya, dan touch-nya ini kita bisa tap satu kali untuk play atau pause ya, kemudian bisa tap dua kali untuk next song atau next music, dan 3 kali untuk previous, dan dua-duanya bisa kalian pakai di yang kiri atau yang kanan untuk touch-nya ya. Kemudian dia juga bisa langsung akses ke Smart Assistant. Kalau kalian tekan tahan sekitar 2 detik, dia langsung kebuka ya untuk Smart Assistant-nya, dan itu juga bisa kalian pakai untuk nerima telepon atau reject telepon guys. Cuman sayangnya ini tuh untuk navigasinya, dia 1 kali tap aja itu udah respon ya, dalam artian play atau pause tadi. Dan menurut gua untuk navigasi touch itu paling enak kalau dia setidaknya 2 kali tap, karena untuk menghindari kayak salah tekan atau salah pencet ya waktu kita benerin earphone-nya. Dan ya ini tuh rawan terhadap salah pencet itu, karena 1 kali tekan aja kalian bakal langsung navigasi untuk play dan pause-nya. Dan satu lagi guys yang gue suka dari TWS earphone ini adalah kualitas mic-nya. Jadi tadi udah gue coba juga untuk telepon ya, dan dari sisi penerima, suara yang mereka terima, yang didengar itu benar-benar clean ya, dan juga kenceng juga. Jadi dalam artian meskipun dia ini jaraknya dengan mulut kita agak jauh tentunya ya untuk mic-nya, tetapi bisa mengambil suara kita dengan bagus, dan ada noise cancellingnya juga. Jadi untuk telepon di ruangan yang rada bising gitu, kesananya masih kedengeran jernih guys. Jadi ini cocok banget juga buat kalian yang suka telepon atau suka video call ya, dan misalkan lagi olahraga ada telepon,
suara yang kalian omongkan itu bakal didengar dengan jelas oleh penerima. Kemudian buat yang penasaran apakah ini udah tahan air atau belum ya, jadi TWS ini udah dilengkapi dengan IPX5 sertifikasinya. Jadi dia udah tahan percikan air, dan kalau kalian pakai buat olahraga, kena keringat atau ya kena basah-basah dikit lah, ini masih nggak ada masalah. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau pakai TWS ini untuk olahraga. Oke, jadi kalau bisa gue simpulin ya, untuk TWS earphone Ugreen Hi-Tune ini, yang pertama untuk desain dan build quality-nya ini bagus ya, dipakai juga nyaman. Dan kemudian kalau untuk kualitas audio guys, ini juga udah bagus banget sih menurut gue ya. Untuk bass-nya dia tebal, kemudian untuk suaranya juga bening, dan overall untuk tone dari audionya ini bisa dibilang soft ya. Kemudian kekurangannya kalau dari sisi audio itu ada di sound staging-nya yang masih terlalu sempit, jadi suaranya kayak ngumpul gitu ya. Kemudian guys, kalau untuk main game ini masih delay, meskipun kalau buat streaming kayak nonton YouTube atau nonton Netflix ini udah oke. Dan buat kalian yang suka telepon, ini juga cocok karena kualitas mic-nya ini bagus banget. Dan ya dengan harga yang sekitar 500 ribuan ya, dan udah support Qualcomm aptX, menurut gue ini worth it sih untuk dimiliki. Dan kalau untuk baterainya guys, ini baterainya bisa bertahan 9 jam ya, sekitar 9 jam untuk TWS earphone-nya, dan bisa kalian pakai buat ngecas 2 kali nih untuk charging case-nya. Jadi kalau di total ya sekitar 27 sampai 30 jam kalian bisa nikmatin di TWS earphone ini. Oke, jadi segitu dulu ya untuk ya bisa dibilang quick review tentang Ugreen Hi-Tune ini, dan kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar kalau punya pertanyaan tentang TWS earphone ini. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.